kalau kita mau ke puncak itu ngelewatin salah satu akses tangga yang bentuknya itu, tangganya itu udah kayak batu-batuan koral gitu bang, disusun rapi pakai batu koral. Iya. Nah pas gue mau ngelewatin tangga itu ada batu besar nih, batu besar. Gue ngeliat dari arah kejauhan sebelum gue sampai lokasi itu, ya kira-kira jarak 5 meteran lah, ada cewek duduk nyampingin gue lah posisinya lah. Itu di situ bau hiu nyengat banget bang, bau dupa lah ya kasarnya, nyengat banget. Karena gue orang yang nggak pernah nyium aroma itu di sebelum-sebelumnya kan, baru kali itu banget gue nyium aroma yang pekat. Ini gue sampai sedikit mual gitu bang, karena masih asing lah ya, familiar banget gitu kan baunya kan. Buruan dulu, baunya udah enak banget nih gue gitu. Ayo Jun. Nah ketika gue mau ngelewatin tangga itu menuju puncak, gue kan harus ngelewatin cewek yang duduk di batu nih. Nah cewek itu pas ketika gue udah deket nengok ke gue bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kompromis kali ini, gue sudah mengundang narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan kesempatan kali ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu berkunjung ke daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Di mana narasumber gue ini mempunyai sahabat dan sahabatnya itu sompral di sana, sehingga banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama narasumber gue. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sapa dan kita kenalkan narasumber yang ada di samping gue ini. Oke, Bang Jon, apa kabar Bang Jon? Alhamdulillah baik. Ini susah juga nih manggil produser telusur di sini nih. Gue bisa kedatangan beliau ini, satu kebanggaan terbesar ini. Bang Jon ini produser nih dari tim telusur Lentera Malam ya? Iya. Sekarang lagi sibuk di telusur nih. Sibuk. Lumayan sih. Iya. Nah buat teman-teman yang pasti udah nggak, gue kayaknya udah nggak pakai kenalin lagi Bang Jon ya. Kenalin lah. Udah pasti udah kenal Bang Jon. Kenal dari mana? Iya, buat yang belum kenal berarti ya. Nah buat yang belum kenal Bang Jon ini produsernya tim telusur dari Lentera Malam nih. Buat teman-teman juga mampir channelnya Bang Jon di telusur, nanti juga ada linknya di kolom deskripsi. Oke Bang Jon, kita langsung ke tema nih. Lu ke Singkawang lagi main. Itu kejadian apa sih sampai lu ada kejadian janggal gitu, cuman gara-gara lu sompral gitu? Sebenarnya yang sompral bukan gue sih, temen lu. Temen gue, karena gue datang berdua sama temen gue, dan di sana itu gue kayak apa ya, ketemu sama sosok yang cewek, tapi ini aneh gitu. Oke. Dia tuh ngelempar koin dan ngasih koin ke temen gue, dan di situ temen gue langsung sompral karena ngelihat sosok ini ada suatu kejanggalan lah. Apa tuh Bang, kejanggalannya apa? Nanti kita ceritain nih. Oke, gokil Bang Jon. Tapi tertahan Bang Jon tadi nih. Iya. Oke, buat teman-teman semua pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Jon. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Jon bukan bermaksud buat nakut-nakutin ataupun memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Jon ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Nah, buat teman-teman juga yang mempunyai pengalaman misteri dan mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke Bang Jon, kita sikat nih ya. Sikat tuh. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena Tuhan gak hanya menciptakan manusia di dunia. Oke Bang Jon, dari awal ceritanya kayak gimana Bang? Oke, jadi ini kejadian itu diawali di tahun 2014 nih Bang. 2014. Nah, jadi gue tuh kerja di Jakarta itu udah lama nih, udah lumayan lama. Gue kerja di Jakarta dari 2012, dan di 2014 tuh gue diperbantukan lah ya. Perbantuan? Dari cabang tempat gue kerja ini, di perbantuan untuk ke daerah Kalimantan Barat nih. Oke. Dan di sana tuh gue tetap selama 1 tahun Bang, di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya di Kota Pontianak. Oke. Jadi awal gue saya itu berangkat di 2014 itu di awal mau Ramadan Bang. Jadi besoknya mau bulan Ramadan, hari puasa pertama, itu malamnya gue berangkat. Oke. Ya, jadi gue berangkat dari Jakarta itu di Soekarno-Hatta, terus turun di bandara di Supadio kalau nggak salah tuh. Oke, berarti lu kesana itu tujuannya utama kerja? Kerja tujuan gue.
Dan singkat cerita nih udah berjalan sampai 1 bulan lamanya ya gue stay di sana. Gue nih pas liburan lebaran itu kan, gue liburan lebaran tuh lumayan lama ya karena kan ada cuti bersama juga di kantor kan. Karena gue orang pendatang nih yang tinggal di sana cuma berempat di salah satu tempat yang udah disediain sama kantor gue itu. Jadi sebelum di sana tuh gue tinggal di salah satu perumahan klaster bang ya. Itu di inventaris dari kantor gue. Ini kan kita berempat semua dari Jakarta semua nih. Gue tinggal memang dari Jakarta semua. Adalah di satu momen gue nih bete nih karena libur lebaran di kampungan orang gue nggak ngapa-ngapain kan. Oke, berarti lu lebaran juga nggak balik bang? Nggak balik bang. Oke. Karena gue lebaran di sana nggak balik. Karena biasanya kan kalau di Jakarta nih liburan gue suka jalan-jalan Iya. gitu kan. Ya wajarnya orang-orang Jakarta ya kalau liburan lebaran. Gitu kan, refreshing. Nah karena gue di sana nggak ada saudara gitu kan, dan 3 orang teman gue juga nggak ada saudara di sana, gue gabut nih. Jadi pas malam itu gue lagi ngumpul sama teman-teman gue, ada si Andre, Abai sama si Nuril. Gue ngomong lah lagi makan durian tuh aja kan. Besok Sabtu kemana nih gue bilang gitu kan, lu nggak bete apa di rumah mulu gitu kan, jalan-jalan lah gue gitu. Dari 3 orang teman gue ini yang respon cuma 1 orang nih si Nuril gitu kan. Oke. Weh ayo John, gue bilang gitu, gas lah kita kemana kayak kan. Mulai lah gue browsing nih, gue nyari tempat ya kan. Dapatlah gue satu destinasi wisata yang ada di daerah Singkawang. Oke. Jadi ini buat yang belum tahu, Singkawang ini ada masih di Kalimantan Barat. Itu jaraknya kalau nggak salah gue tempuh kalau dari kota Pontianak itu sekitar 4 jam naik motor bang. Oke. Dan itu juga jalannya lancar ya, nggak macet gitu. 4 jam naik motor kalau nggak salah sih, kurang lebihnya segitulah. Dan kira 1 orang teman gue nih si Nuril mengiyakan nih, udah John besok kita berangkat jam berapa nih? Jam 8 Ril. Udah gue prepare lah malam itu kan, gue siapin perlengkapan seadanya aja gitu kan, udah siap semua, tidur lah gue. Nah besok pagi gue bangun telat nih, biasa lah ngarit-ngarit gitu lah kan. Akhirnya gue mulai jalan tuh dari jam 10 pagi tuh bang. Gue naik motor berdua sama Nuril. Dan sebelum gue sampai lokasi, gue sempet nemuin tempat-tempat bagus nih bang. Karena kan di Kalimantan kan lumayan luas lah ya kan. Apalagi gue orang pendatang yang notabene baru kesana, ngeliat ada spot bagus, mampir dulu buat foto gitu kan. Ngopi, ngerokok santai gitu. Bahkan gue juga sempat mampir ke tempat-tempat destinasi wisata lain yang sejalur gitu bang. Oke, mampir-mampir lah intinya. Mampir gitu, tempat bagus gue mampir. Gue sempat mampir ke salah satu pantai, namanya Pantai Kijing kalau nggak salah. Pantai Kijing itu ada di Kalimantan. Mampir ke sana, gue foto-foto, udah selesai. Itu waktu masih berapa ya? Pokoknya gue nyampe di lokasi Singkawang itu sekitaran jam berapa ya? 11, 12, jam 2 siang lah kalau nggak salah. Oke, dari jam 10 ya? Jam 2, jam setengah 3, pokoknya jam 2 lewat lah. Mendekati jam 3 gitu. Dan setelah perjalanan itu, sampailah gue di salah satu lokasi yang gue tuju ini, Singkawang ini bang. Ada namanya pantai, itu pantai kalau nggak salah Pasir Panjang atau Pasir Putih gitu, gue lupa lah pantainya bang. Mungkin nanti teman-teman bisa searching lah ya, karena gue juga lupa nih bang nama pantainya tuh. Pokoknya ada di salah satu Singkawang lah. Ada gapura tuh bang, gue ngeliat tuh, aduh kayaknya ini lokasi ini nih, gue bilang gitu. Karena di GPS juga di situ kan. Itu gapuranya gede bang, besar banget gitu kan, ada tulisannya nama pantainya gitu kan. Masuklah gue ke kiri, gue ikutin jalur terus tuh, dan ternyata dari gapura pintu masuk ini menuju ke pantai itu jaraknya lumayan jauh bang. Dan sepanjang jalan itu kiri kanannya masih ya khas pedalaman gitu sih, kayak hutan-hutan gitu. Iya, hutan-hutan gitu. Ada juga beberapa yang ditanamin sama warga kayak kebun-kebun gitu. Berarti masih motoran dari gapura itu? Nah, dari gapura itu masuk dalamnya jauh. Gue belum nemuin tempat untuk tiketingnya nih bang. Karena kan feeling gue kan tempat wisata pasti ada tiketing dong. Gue jalan tuh lumayan jauh, sekitar 15 menitan lah gue naik motor tuh kalau nggak salah tuh. Sampailah gue di tempat tiketing nih. Ada beberapa orang penjaganya gitu kan. Gue lupa HTM masuknya berapa, harga masuknya. Pokoknya gue situ gue bayar. Gue pikir gue nih di liburan di daerah Kalimantan sama di Jakarta nih sama nih bang. Feeling gue pasti pantai nih. Macet nih, udah gitu banyak orang pasti kan sana kan. Karena libur lebaran. Iya. Ternyata nih yang gue pikir nih nggak sesuai gitu. Ternyata pas gue sampai lokasi sepi bang, cuman ada beberapa pengunjung aja gitu.
cuma ada beberapa pengunjung dan nggak terlalu padat banget kayak di Jakarta kan. Itu emang gue akuin tempatnya bagus banget Bang. Itu buat orang-orang yang datang ke Kalimantan pokoknya rekomen banget tempatnya lah. Oke. Karena tuh tempatnya menurut gue komplit banget. Ada wahananya kayak di Dufan gitu kan, ada kincir angin, ada bom bongkar gitu kan. Pas gue lewat tuh sepanjang jalan tuh kirinya tuh udah pantai, airnya bening banget. Oke. Bagus banget, airnya bening banget. Terus udah gitu gue mampir nih ke salah satu wahana nih Bang. Ada itu nama gue nggak tahu nama wahananya apa, tapi tempatnya itu kayak tempatnya itu kayak apa ya, akuarium besar gitu. Dan itu isinya berbagai macam jenis ikan di Kayak situ. SeaWorld gitu. Iya. Oke. Tapi dia akuarium ya, bukan kayak SeaWorld gitu sih. Kayak punya akuarium besar lah gitu. Dia tuh ikannya tuh banyak tuh. Kayak ikan air tawar, air laut, pokoknya semua ikan, jenis-jenis ikan tuh ada di sana lah. Oke. Gue masuk lah ke sana kan, HTM-nya bayar lagi tuh berapa, gue kurang tahu juga, lupa harganya berapa. Gue masuk ke situ sama Nuril berdua, ternyata di situ masih nggak terlalu ramai juga Bang, sepi gitu. Ada beberapa pengunjung ada, cuman nggak terlalu padat gitu kan. Terus gue keliling, gue foto-foto sama Nuril kan, foto-foto. Udah puas di lokasi ini, gue sama Nuril penasaran nih, gue pikir gue di dalam ada apa lagi sih nih kan. Nah akhirnya gue ngajak si Nuril ke depan nih, ayo kita ke depan yuk ke lokasi selanjutnya kan. Gue penasaran nih, pengen gue explore semua nih, karena nih emang gue orangnya suka jalan-jalan Bang, apalagi ke tempat yang belum pernah gue datengin gitu. Jadi gue makin penasaran gitu kan. Dan akhirnya sampailah gue di salah satu pantai nih Bang. Gue lupa nama pantaunya apa, kalau nggak salah Pantau Bajo apa gitu lah. Itu tempatnya bagus Bang. Kalau misalnya lu nonton serial TV atau serial film Laskar Pelangi, iya. itu pantainya kurang lebih kayak gitu Bang. Masih alami banget. Banyak batu-batunya, terus pasirnya putih gitu kan, dan lesung, bentuknya tuh lesung kayak letter U gitu pantainya. Tapi lumayan luas. Itu airnya bening banget anjir, sumpah. Bening banget. Lu kalau ada ikan berenang di situ juga pasti kelihatan gitu, karena saking bening ya kan. Gue mutusin sama Nuril buat berenang nih. Nuril berenang deh. Ayo Bang, gue bilang. Ayo John berenang lah. Gue kurang lebih sejam gue berenang situ, terus gue makan gitu kan. Karena kan gue udah bawa makanan juga kan dari sana kan. Gue ngerokok, ganti pakaian, salin. Itu udah hampir jam 4-an lah Bang. Udah jam sekitar jam 4-an lah ya. Udah jam 4 sore gitu. Gue penasaran lagi nih, karena gue lihat di belakang gue tuh kayak ada bukit, lumayan tinggi bukitnya, dan ada bangunan bentuknya tuh kayak villa gitu, luas gitu, dari bawah tuh kelihatan gitu kan. Itu apaan nih kalau kita sih, kayak bagus banget nih kalau kita sana, gue bilang gitu kan. Ayo Jun, gue juga penasaran nih, ke atas aja lah. Nah pas gue udah selesai rapi-rapi gitu kan, gue berangkat naik motor lagi. Dan sebelum gue masuk ke akses utama menuju bukit itu, gue ngeliat ada kayak dena gitu Bang, dena lokasi. Dan di situ ada kelihatan tuh baru tuh destinasi wisata apa aja yang ada di bukit itu. Di denah itu. Dan ternyata di dena itu ada mini zoo gitu. Nama zoo-nya itu Singkawang Zoo Singkawang atau Singkawang Zoo gitu, gue lupa. Terus ada villa sama wihara yang lanjut ke bukit, puncak bukit gitu Bang. Ya udah akhirnya kita mentokin aja nih, gue bilang, sampai ke atas gitu kan. Oke, penasaran dong. Iya, penasaran ya kan. Jadi kebun binatangnya itu bagus banget Bang tempatnya Bang. Tapi untuk aksesnya ini kalau kita mau ke kebun binatang tuh nggak bisa jalan kaki. Harus pakai motor atau mobil. Ya mirip-mirip kayak taman safari yang di puncak lah ya. Oke. Gitu. Jadi kita pakai motor atau pakai mobil tuh bisa. Kita muterin tuh bukitnya. Nanti ada kandang burung. Gue lihat situ berhenti, ada burung-burung apa aja. Terus lanjut lagi ada kandang-kandang apa sih, kayak kuda atau apa sih gitu. Pokoknya hewan-hewan gitulah. Terus gue juga lumayan lama tuh gue di tempat ini apa, beruang. Karena tuh beruangnya itu bisa kita masukin Bang. Kita bisa ngasih makan beruang itu. Karena ada kipernya, ada penjaganya Bang. Gue tuh lumayan lama di tempat kandang beruang, karena di kandang beruang itu ada kipernya nih, orang yang pawangnya lah ya. Terus
kata abangnya, bang kalau mau ngasih makan bisa nanti beli makannya di sini, nanti bang ke bawah terus foto-foto gitu. Gue juga ada fotonya tuh sama beruang itu tuh, keren banget tuh. Udah tuh gue, yaudah bang, gue beli makanannya, gue dikasih lah susu sama dia, susu kental manis gitu kan. Gue masuk ke kandangnya, terus gue kasih makan, gue foto sama beruangnya kan, ngobrol-ngobrol sama abang-abangnya. Gue nanya ada apa aja nih bang sini bang, ada singa, ada pokoknya banyak lah. Udah puas gue di lokasi itu, penasaran lagi nih gue nih sama lokasi yang ujung gitu bang, di ujung. Jalan lagi lah gue naik motor nih sama si Nuril. Sampai lah gue di salah satu parkiran. Parkiran itu gue sadarnya itu sepi bang. Gue nggak banget parkiran itu tuh cuman ada motor gue doang malah kalau gue bilang. Cuma ada motor gue. Itu udah sore banget pasti. Udah sore, udah jam sekitar jam 5 lah pokoknya. Tadi masih di sekitaran jam 5 lah pokoknya segitu. Pas gue nyampe sana gue makin penasaran nih kan. Sepi deh. Lanjut aja John, kita ke atas. Gue taruh motor, set, gue nyalain rokok, jalan lah gue ngobrol sambil ngobrol. Karena gue asik ngobrol nih, gue nggak merhatiin sekitar bang. Tiba-tiba sampailah gue di wihara. Wih, rame nih gue bilang ya kan. Mujur banget kita pas kemarin lagi ada acara ya kan, gue bilang. Wah iya John. Berarti rame banget bang. Rame kayak, jadi tuh Singkawang itu kan memang setahu gue tuh mayoritas kebanyakan orang Chinese juga. Banyak orang Cina juga kan. Dari situ memang nggak banyak patung-patung kayak biksu gitu, patung-patung Cina gitu, ada kayak naga atau apa, liong apa gitu segala macem. Wih rame deh nih. Iya gue bilang, ada acara apa nih? Nggak tahu John, gue kan nanya sama gue kan. Gue masuk lah ke dalam. Masuk ke dalam itu yang selihat gue, yang gue lihat sama si Nuril itu memang bener-bener kayak di satu sisi sini tuh, di bagian sini tuh kayak ada orang yang sembahyang gitu kan, pada pakai apa sih, hiu gitu ya, dupa gitu, nyembah gitu. Gue nggak tahu namanya apa. Terus ada orang kayak aktivitas jual beli gitu bang. Terus gue juga ngeliat banyak kayak hewan-hewan yang digantung gitu, kayak ular, biawak gitu digantung ya kan. Ya mungkin kalau untuk orang mereka kan makan itu kan bisa dikonsumsi kan. Cuman gue ngeliatnya ekstrim aja gitu kan. Ada nggak terbiasa lah. Iya, karena kan emang gue nggak terbiasa gitu kan. Wah gue antusias nih kan. Wih keren deh, rame. Terus ada musik-musik gitu juga ya, kentang, ting-ting, pokoknya rame lah pokoknya. Gue masih belum curiga bang. Masih belum curiga, masih pikir gue mungkin memang ada event nih di sini kan, karena kan tempat wisata kan. Ketemu lah gue sama Dena lagi nih. Dena, gue baca di situ, wah Ril, kita kayaknya ke puncak seru nih ya kan. Kayaknya masih ke atas lagi bang. Iya, gue penasaran bang ya kan. Yaudah John, gas aja gue bilang kan, mumpung masih sore, rame juga di bawah dong ya kan. Rame juga di bawah ya kan, gas aja kan. Oke. Jadi kalau kita mau ke puncak itu ngelewatin salah satu akses tangga yang bentuknya itu, tangganya itu udah kayak batu-batuan koral gitu bang, disusun rapi pakai batu koral. Iya. Nah pas gue mau ngelewatin tangga itu ada batu besar nih. Batu besar, gue ngeliat dari arah kejauhan sebelum gue sampai lokasi itu, ya kira-kira jarak 5 meteran lah. Ada cewek duduk nyampingin gue lah posisinya lah. Di batu itu? Di batu, cewek duduk di batu. Si Nuril juga notice nih, ngeliat juga ya kan. John, situ John. Iya jalan dulu, gue bilang. Itu di situ bau hiu nyengat banget bang, bau dupa lah ya kan kasarnya, nyengat banget. Karena gue orang yang nggak pernah nyium aroma itu di sebelum-sebelumnya kan, baru kali itu banget gue nyium aroma yang pekat. Ini gue sampai sedikit mual gitu bang, karena masih asing lah ya, familiar banget gitu kan baunya kan. Buruan dulu, baunya udah enak banget nih gue gitu. Ayo Jun. Nah ketika gue mau ngelewatin tangga itu menuju puncak, gue kan harus ngelewatin cewek yang duduk di batu nih. Nah cewek itu pas ketika gue udah deket, nengok ke gue bang, nengok ke gue gitu. Ini cewek yang gue lihat tuh cantik bang. Ini nggak terlalu tua dan nggak terlalu anak-anak juga, ya seumuran lah mungkin sama gue ya mungkin kalau gue kasarin umurnya sekitar 20-an lah, 20-an ke atas gitu lah. Pokoknya di bawah 30 lah, masih muda cantik gitu kan. Cuman nih wajahnya imut gitu bang, kecil gitu. Postur badannya juga kecil gitu ya. Nggak gemuk banget gitu. Gue tahu umur cewek ini nggak kecil-kecil banget. Karena kelihatan dari perawakan mukanya. Dewasa lah ya. Iya.
Dia nengok sambil senyum bang ke arah gue, Oke. ke arah Nuril juga. Gue karena dia cewek, gue cowok kan. Gue ngerasa kayak ada rasa tertarik gitu bang sama gue gitu, karena kan yang gue lihat kan emang cakep kan, cakep juga nih gue bilang gitu kan. Dan yang gue lihat pada saat itu cewek duduk di batu sambil ngelempar sesuatu di tangannya gini nih bang. Duduk di batu sambil ngelempar sesuatu di tangannya. Dan gue belum enggak kalau yang dilempar itu apa gitu kan, belum enggak karena kan belum dekat banget. Nah ketika gue mau ngelewatin dia, cewek ini ngejurin tangannya ke gue bang, kayak ngasih sesuatu gitu. Gue kan bingung ya, dia tuh siapa, gue nggak kenal kan. Dia ngasih sesuatu sambil senyum, sambil begini. Gue ambil dong, namanya dikasih gue ambil. Apa kak gitu kan, apa kak. Dan anehnya cewek ini nggak ngomong apa-apa gitu, cuman senyum doang gitu. Udah Jon, ambil aja Jon, gue bilang. Teman gue ngomong gitu kan, ambil aja Jon. Udah makasih ya kak, gue bilang. Iya, masih duduk. Dan pas setelah gue lewatin cewek ini, gue nengok, ternyata sorry nih, kaki si cewek ini buntung sebelah. Oke. Jadi dia duduk di batu tuh, pakaian yang digunakan tuh pakai baju merah, lengan pendek segini tuh sih, kayak you can see namanya, you can see. Terus terusannya rok segini doang nih. Oh, pakai dress ya? Ya dress gitu di atas dengkul. Oke. Yang gue lihat tuh kaki kanannya nggak ada bang, buntung gitu kan. Tangannya buntung, kaki kanannya buntung. Pas udah ngelewatin si sosok ini, temen gue ngomong, Jon, cakep ya, tapi sayang, buntung. Temen gue ngomong begitu bang. Gue kesel dong ya kan, gue bilang, wih Ril, lu orangnya ntar denger lu, gue bilang, hati lu, gue bilang, jauh Jon, santai ya kan. Ya, jangan begitu lah, gue bilang, kalau denger gak enak, gue bilang. Pikir gue juga, iya juga sih, sayang sih, emang cakep gitu kan. Jalan lah nih gue ngelewatin tangga yang berbentuk, jalan nih gue ngelewatin jalur yang berbentuk tangga, tapi udah dipakein batu-batuan gitu bang, batu koral. Jalan, itu gue, bodohnya gue juga nih bang ya. Gue penasaran, tapi gue nggak bawa senter bang, nggak ada persiapan banget gitu. Gue cuman bawa perlengkapan, rokok, korek sama makanan ringan doang gitu kan. Gue nggak ada kepikiran untuk ngebawa senter karena emang pikiran gue nggak mau sampai malam kan sana kan. Ternyata karena tempatnya bagus, gue harus eksplor semua nih. Penasaran kalau udah sampai sana nggak kemana-mana kan. Lewatin lah gue jalur tuh sepanjang jalan. Dan bodohnya gue nih masih penasaran terus bang, pengen sampai puncak. Lu gas terus tuh? Gue gas terus. Dan si Nurul juga penasaran kan. Dan sampai perjalanan tuh gue sempat ngomong, Rul, kalau kita sampai kemalaman gimana nih? Jon ada flash. Ya udahlah, ada flash selalu Jon. Gue juga nggak tahu nih estimasi jarak gue dari bawah ke puncak tuh berapa jam kan? Karena memang gue pertama kali ke sana. Pas sampai pertengahan jalur, ini udah nggak kedengeran suara orang-orang yang rame di bawah nih, bang. Udah sepi lah, hening. Cuman kedengeran suara hewan-hewan gitu lah, kayak jangkrik gitu-gitu kan. Udah hening lah pokoknya. Pas sampai pertengahan itu, tiba-tiba aroma dupanya tuh kecium lagi bang. Oke. Tapi lu perjalanan masih mau terabas ke atas berarti? Masih mau terabas ke atas, gue masih penasaran gue kan. Itu gue nggak tahu tuh udah setengah perjalanan apa belum, nggak tahu lah. Pokoknya gue penasaran aja. Gue nyium aroma dupa itu bang, tapi arahnya dari atas, bukan dari bawah keciumnya, kayak angin yang ke bawah angin dari atas gitu kan. Ih, Jon, ada orang kayak di atas begitu kan. Bisa jadi gue gitu kan. Dan parahnya lagi nih aromanya itu, baunya nyengat banget bang. Oke, lebih nyengat dari yang tadi? Lebih nyengat, gue sampai gue pengen muntah karena saking baunya bang. Oke. Sampai pengen muntah gue. Lebih tepatnya nih baunya udah lebih ke arah bau dupa, tapi kayak bau busuk gimana sih? Terkontaminasi gitu. Udah bercampur lah pokoknya. Baunya udah kayak bau banget busuk dan itu enak banget bang. Lagi-lagi teman gue si Nuril nih ngomong sambil jalan, ya anjing, bau banget Jon. Oke. Bau busuk. Nuril, gue bilang, lu ngomong hati-hati, gue bilang ya kan. Sorry Jon. Karena gue enak ya kan, gue nutup hidung sambil jalan begini bang. Gue tutup hidung gue ke atas. Nah udah selang berapa lama gue jalan,
tangga yang tadi kesusun pakai batu itu udah nggak kelihatan nih bang. Oke. Mungkin udah nggak sampai atas banget lah bikinnya. Ketemulah gue jalur setapak yang tanah. Oke. Kiri kanannya tuh memang ya lebat lah ya, pohon-pohon gitu lah ya. Ketemulah gue jalur itu. Wah, jalurnya udah nggak tangga nih, Ril. Lu ingetin ya. Takutnya gue lupa nih. Oke. Lu ingetin nih, Ril ya. Takutnya gue lupa nih. Hijun selalu gitu ya. Dipoto sama Nuril jalurnya. Perbatasannya tek. Diambil kiri, tek. Kanan, tek. Biar kalau gue lupa bisa ngeliat foto itu kan. Foto Ril gue. Naiklah gue ke atas. Kurang lebih perjalanan sekitar 20 menitan tuh sampai gue di puncak, Bang. Oke. Wah, udah habis nih, Ril. Puncak nih kayaknya kan. Hijau. Itu udah mau maghrib bang. Udah setengah 6-an lah lewat. Udah mau maghrib gelap ya kan. Tapi di situ keren banget bang suasananya bang. Itu sepanjang ke bawah gue lihat arah kiri atau kanan tuh pantai bang. Wih keren banget. Pantai yang tadi lu datang. Pantai yang tadi gue lihat. Itu kelihatan tuh pantai yang tadi gue tuh dari atas tuh. Keren lah. Dan sebelah kanannya itu kayak pemandangan kota Singkawang tuh bang. Udah banyak lampu-lampu ya kan. Wih anjir keren Ril gue bilang kan. Jun ke pojok gak tadi? Wih janganlah gue bilang. Lu lihat nih batas jalurnya cuma sih doang nih. Yang kayak bekas orang nginjek-nginjek gitu kan. Selebihnya tuh lingkarannya tuh udah ilalang semua bang. Gue ngeri aja kan takutnya tiba-tiba jurang kan. Gue gak tahu kan. Ril udah maghrib nih gue bilang. Turun aja lah ya kan. Turun lah gue. Itu suasananya udah gelap bang, mungkin udah maghrib kalau udah jam 6 lewat lah ke atas lah ya kan. Udah gelap Ril gue bilang. Iya pakai flash gue bilang. Iya Nuril jalan di depan, gue di belakang pakai flash nih. Gue pakai flash, Nuril pakai flash. Itu sepanjang perjalanan gue udah mulai ngerasa aneh nih. Udah mulai ngerasa getar nih badan gue nih. Entah itu rasa takut atau khawatir, mungkin bercampur aduk lah ya. Ril, tak dulu Ril, bentar Ril. Gue keluarin gesper gue bang. Jadi gue kan pakai gesper tuh, ikat pinggang. Gue buka, saking parnonya nih karena posisi gelap kan. Gue nggak bawa senter juga. Lu pegang ujungnya, gue pegang ujungnya. Oke. Jalan bareng kita turun, biar nggak mencar ya kan. Iya jangan Nuril yang depan, tangan kanannya megang flash, handphone, tangan kirinya megang kali gesper gue di belakangnya jalan. Itu gue masih jalan belum ketemu anak tangga yang batu tuh bang. Oke, yang masih tanah berarti. Masih tanah. Nah lagi asik jalan, tiba-tiba dari arah bawah nih bang, kayak ada angin, tapi cuma di jalur itu doang. Oke. Bus, kecium lagi aroma bau busuknya bang. Tapi anginnya terasa. Dan yang parahnya lagi nih angin pas nabrak ke badan gue tuh merinding gue langsung dari kepala sampai kaki tuh. Kayak apa ya? Kayak lu nabrak sesuatu tapi nggak ada wujudnya gitu gue sih. Merinding tuh gue. Ril, istighfar Ril gue bilang. Iya. Di situ bukan udah mulai panik. Gue baca sholawat tuh bang sepanjang jalan. Gue sholawatan sambil baca surat yang gue hafal nih. Dalam hati kan gue baca. Karena gue udah ngerasa down banget tuh kan, udah takut banget. Jalan cuma setapak, gelap, penerangan center flash berapa sih kan jaraknya kan? Cuman buat jarak ke depan doang gitu, nggak sampai jauh banget. Ke depan iya. Ya. Oke. Jalan lah gue pelan-pelan. Jalannya bener Bener Jun, gue yakin soalnya pas ke atas tadi tuh cuma ada satu jalur doang, nggak ada pecahan jalan. Udah, kalau yakin terus. Sambil gue nggak putus tuh sholawatan kan di dalam hati. Alhamdulillah ketemulah jalur batu. Perbatasan yang batu sama itu. Wih, bener nih jalur Ril. Turunlah kita. Pikir gue juga orang pasti yang tadi cari di bawah mau balik juga prepare dong pasti kan. Iya. Pasti ada dong orang-orang yang masih barang gitu kan. Pikir gue tuh. Ntar juga di bawah rame kan. Gue pikir gue udah selawai Ril. Sampai di bawah, udah sampai di jalur tangga itu. Entah dari atas atau dari kiri kanan gue itu gue nggak tahu arahnya dari mana. Ada suara orang nangis bang. Suara orang nangis. Dan suara itu cewek kan. Itu suaranya gimana ya? Sedih gitu bang. Lirih gitu kayak orang nangis. Tapi gue nggak tahu nih pusat suara ini ada di mana. Entah itu di bawah gue atau di atas gue. Cuman gue denger. Dan Nuril juga denger.
Jon, lu denger gak Jon? Ada suara yang ketawa Jon. Kunti kali ini. Si Nuril ngomong gitu kan. Nambah horor jadinya. Kan bigo ya itu kan. Anjir, dalam hati gue, anjing ini kenapa orang sasaran banget sih ngomongnya kan, gue bilang. Gue tegur gak akhirnya, Ril, lu kalau ngomong bisa gak sih lu saring dikit lah ya kan. Gila nih, kita gak tahu di mana ya kan. Iya. Lu ngomong frontal banget, gila nih, sambil ngomong. Jun, lu denger gak Jun? Suara apaan? Kuntil kali Jun ya. Kan jadi kan udah jalan aja, gue bilang pelan-pelan. Akhirnya sampai lah gue di bawah. Kenapa gue tau di bawah? Karena gue ngeliat di sebelah kanan gue tuh ada batu yang tempat cewek itu duduk bang. Oke. Dan gue belum notice tuh tentang keramaian yang di sana. Karena kan pikir gue kan udah ada batu nih, udah deket ke bawah nih. Pas gue lihat situasi di bawah tuh ternyata sepi, bener-bener sepi bang. Ya kalau orang mau balik bekas acara gitu, kayak misalnya nih lu ada hajatan nih, Bekas-bekasnya ya. pasti ada dong sedikit-sedikit jejak gitu ya kan, atau orang-orang yang tertinggal gitu yang belum selesai prepare gitu kan. Ini gue liat hening banget bang, cuman gelap banget, Nggak ada orang sama sekali. kagak ada lampu sama sekali. Itu memang ada wihara, ada patung-patung, tapi nggak ada lampu sama sekali. Oke. Gelap anjir, gue bilang kabut terus. Udah sampai bawah tuh gue agak lari bang, tapi nggak kenceng banget ya. Jalan cepat lah. Nah jangan cepet lah, bro cepet dulu. Pas sampai parkiran gue makin percaya lagi kalau emang tuh kosong gitu, karena emang kagak ada mobil motor sama sekali gitu kan. Ya logikanya kalau memang ada acara, lu pasti ke situ nggak mungkin jalan kaki kan, karena kan tuh di ujung kan pasti ada motor atau mobil. Wah cing, gue udah aneh nih, gue bilang beres nih gue bilang kan. Dan di situ, di lokasi itu ada penerangan lampu bang, kayak lampu pijar gitu, tapi titiknya jauh gitu bang. Oke. Misalnya ada satu di sini, nanti berapa meter lagi Baru ada lagi. ada lagi. Jadi bisa dibilang lokasi itu memang pure gelap, banget gelap. Gue cuman lewat bisa ngelihat pakai dibantu sama penerangan dari lampu motor gue aja kan. Wah, cepet dulu. Motor gue bawa motor. Lu inget kan jalannya Jon? Selalu inget, gue bilang. Udah yuk. Gue sambil istighfar segala macam dalam hati ya kan. Nah nggak lama gue udah ngelewatin parkiran gitu. Keluar dari parkiran ada jalur menuju ke bawah. Gue ngeliat di sebelah kanan gue dari kejauhan nih bang. Ya, gue kurang berapa ya, kira-kira berapa meter lah. Berapa meter. Ya nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu deket juga gitu. Kesorot sama lampu senter gue kan, lampu senter motor. Jon, ada orang Jon di kanan Jon. Iya deh, gue bilang. Jon, kayak cewek yang tadi Jon. Oh iya. Tapi pada saat itu gue ngeliat, jadi kan ada 2 jalur nih, maksud gue kan. Kalau satu jalur, tapi kalau kita ke atas pasti kita ngambil jalur yang sebelah kiri. Kalau kita turun, kita pasti ngambil jalur yang sebelah kiri kita nih. Jadi cewek itu berjalan ada di sebelah kanan gue bang, lebih tepatnya di depan gue dan di sebelah kanan, gitu kan. Tapi anehnya pas pada saat itu gue lihat cewek itu jalan nggak sendiri bang, berdua sama cowok. Badannya agak sedikit besar dan agak gemuk gitu kan. Tapi gue nggak merhatiin dia pakai baju apanya. Seingat gue pakai baju hitam aja lah. Kayak karena kan gelap kan. Dan cewek ini kenapa gue bilang tuh cewek yang tadi gue lihat di batu, yang ngasih cendera mata. karena dia jalannya pincang dan nggak pakai alat bantu. Jadi itu dia dituntun bang, gandengan gini nih. Sebelah kanannya dia tuh, posisi bapak-bapak itu di sebelah kanan di pojok jalan dan ceweknya di sebelah kiri. Tangan kiri bapaknya itu megang tangan kanan si anak ini kan, si cewek ini kan. Dan cewek ini jalannya pincang, lompat gitu. Iya tadi Jon. Klakson belum. Gue belum notice kalau sosok cewek ini beneran bukan makhluk apa ya. Gue masih notice kalau cewek ini manusia gitu kan. Iya. Sender Jon, klakson. Gue klakson kan, tin. Nggak nengok. Pas udah deket, tin. Nengok bang. Pas nengok gue kagetnya. Anjing tuh pas dia nengok, kan jaraknya deket nih. Dan jalannya itu nggak terlalu lebar juga. Itu gue ngeliat jelas banget tuh cewek, dagunya panjang anjir. Dagunya panjang, matanya hitam. Oke. Dia nengok itu nggak cepat gitu, kayak
pelan. Jun, kebut Jun, kebut Jun. Kiri, udah paniknya kan. Jun, udah nggak ada. Dil, pelan-pelan deh. Gue pengen berhenti, pengen ngatur napas gitu kan. Tapi gue masih takut buat ngeliat belakang kan. Anjir, apaan tadi Ril, gue bilang. Ngeliat kan Jun, jelas Ril. Apaan tuh Jun? Gak tau lah gue lah kan. Nah, akhirnya gue turun nih, ngiterin bukit gitu kan. Ngiterin bukit gue. Itu lumayan jauh juga kan. Sampai akhirnya gue tiba di pantai nih Bang. Di pantai itu lumayan terang karena banyak lampu pijar. Bareng nggak lu gitu. Jadi nanti saya jalan duluan di depan kakak, nanti kakak di belakang. Dia pakai mobil ya? Iya. Soalnya sorry banget nih kak, lokasinya gelap banget gitu. Saya juga nggak tahu daerah sini kan. Emang abang dari mana ke? Saya dari Jakarta kak. Oh iya ke, yaudah bareng aja tadi kan. Intinya kurang lebih percakapannya kayak gitulah. Yaudah bang, bareng aja tadi intinya. Yaudah akhirnya karena gue lebih aman dengan kayak gitu kan, udahlah gue akhirnya jalan di depan dia nih pelan-pelan. Dia di belakang gue, pakai lampu mobilnya kan lebih terang tuh. Alhamdulillahnya gue sampai di gapura depan nih karena gue dituntun kan sama dia dari belakang kan. Berhentilah gue, kak, makasih banyak ya gue begitu. Kakak mau ke arah mana? Ke Singkawang atau mau ke Pontianak? Gue begitu. Mau ke Pontianak bang kata dia. Oh yaudah kak, gue begitu. Makasih ya kak. Iya bang, hati-hati jalan. Ya, akhirnya gue sempet dilema nih. Karena posisi tuh gue turun udah hampir isa lah ya. Udah malam kan, udah hampir isa. Dil, lapar gak lu? Banget Jun. Kemana nih kita nih? Kiri Singkawang, kanan Pontianak. Tapi lu tau sendiri kan, tadi kita kesini tuh makanan susah. Singkawangnya lah, cari makan gue bilang. Yaudah Jun kata dia kan. Kayaknya gue ke arah kiri nih, ke arah Singkawang. Nah, setelah berapa lama gue jalan, belum sampai Singkawang, ada tukang bakso nih bang. Ril, bakso aja Ril, nih ayam kayak enak nih itu bakso nih kan. Gas Jon, nyampe lah gue disitu makan kan, bang bakso makan. Saya makan, gue ngomong nih sama Nuril kan, tadi rame banget Ril, gue bilang. Iya, tapi gue masih mikirin tadi Jon. Iya, kayak tuh kita salah lihat apa gimana Jon nih. Pokoknya gue sama Nuril sempet nggak yakin dan masih heran gitu, itu di sana tuh beneran ada orang atau enggak gitu kan. Gue nanya dong sama bapak-bapak ya kan, Pak tadi di puncak ada acara apaan? Gue bilang, kok banyak banget sih orang-orang etnis Cina yang kayak ada acara adat gitu atau apa gitu bang. Di mana bang? Ada di bukit begitu. Wah mana ada bang, lebaran begini acara-acara kayak gitu gitu. Emang gimana bang ceritanya? Iya bang, tadi di atas tuh di bukit, di wiharanya bang, kayak ada acara gitu bang, pakai baju-baju Cina semua. Saya pikir ada acara apaan gitu. Sekarang lebaran mana ada bang, Cap Gome bukan bulan nih kan. Iya. Lebaran Cina juga bukan bulan nih. Salah lihat kali bang. Oh ya udahlah, pikir berarti bang nggak beres nih kan. Udah gue menyikapinya santai aja gitu kan. Ya udah yang penting gue selamat sampai bawah gitu kan. Gue masih belum gue nyikapinnya santai aja gitu kan. Udah setelah selesai makan, gimana Ril, lu mau stay di Singkawang nyari homestay atau mau balik ke Pontianak nih? Jun, kayak balik aja Jun. Kenapa emang nih? Biar gue sakit nih tadi, badan gue sakit, gue bilang, pegel-pegel gue. Masuk angin kali lu, gue bilang. Iya kali ya, gue bilang. Balik aja Jun, gue bilang. Ya udah nih, yakin nih, ye. Lo apa gue nih yang bawa nih Jon, kata Nuril. Gue Ril, katanya sekder lo kan sakit, gue bilang. Yaudah, panjang jalan, gue ngelewatin gapura itu lagi kan, mau ke arah Pontianak. Jon, gue menggigil Jon. Wah kenapa Ril, masuk angin nih gue bilang. Ntar kalau ada warung kita berhenti beli tolak angin dah, gue bilang gitu kan. Iya Jon, ngantuk Jon gue Jon. Jadi lo kalau ngantuk sendernya dah, gue bilang. Lu peluk gue nih, gue bilang nggak apa-apa, lu tiduran aja. Iya Jon. Itu Nuril megang perut gue tuh kenceng banget bang. Terus dia tiduran di pundak gue sini kan. Weh Ril, lu tidur Ril, nggak nyaut tuh ya kan. Ril, Jon gue ngantuk Jon. Yaudah Jon, tak kalau ada warung beli obat ya, gue enak banget di badan gue. Itu warung jaraknya jauh banget bang dari lokasi bang.
Gue jalan hampir kurang lebih setengah jam atau sejaman lah, gue baru ketemu warung tuh. Hampir lah gue beli air sama obat kan buat Nuril. Jon bilang Nuril, gue bilang gitu. Jon, air gue sakit Jon, gue bilang gitu. Udah lu tidur aja deh ntar di motor. Masih jauh nih ya kan, 4 jam bang. Iya. Jauh nih gue bilang. Udah, kira udah minum obat. Nuril megang perut gue lagi tuh. Jon, gue tidur Jon nih. Iya. Tidur aja gue bilang. Kalau capek tidur aja gue bilang. Peluk lah gue lagi. Kan gue namanya dipeluk gitu ya kan. Iya. Sama lehernya dia, kepalanya dinempel di sini. Gue pegel banget bang gue kan. Gue risih kan, Ril. Jangan nyender gitu Ril, gue takut jatuh Ril. Ijon. Nah ketika kita udah mau nyampe di pertama nih, Mempawah apa mana nih, gue lupa nama daerah. Pokoknya ada salah satu daerah lah yang udah hampir mau deket-deket ke Pontianak tuh. Kalau nggak salah di Mempawah dah, daerah Mempawah. Itu dia ngegereng nih bang. Jon sakit Jon, leher gue Jon. Sakit Jon. Gue berhenti tuh ke pinggiran. Kenapa nih? Jon, leher gue Jon. Gue tau nih sakit banget leher gue. Mana dia, gue bilang. Udah kita nginep aja deh. Jangan Jon, balik. Gue takut ke dia kan. Kenapa nih gue bilang kan. Ntar deh balik, gue bilang. Enggak lu aman gak? Udah aman gitu dia. Dia masih kekang nih, masih batu ya kan. Maksud gue tuh kalau emang dia udah ngerasa gak nyaman atau gak aman, Cari tempat. nyari tempat aja gitu kan. Karena gue takutnya dia ketiduran jatuh atau gimana ya kan di motor. Itu tetep kaku nih. Udah bang, gue balik aja Jon, balik aja Jon. Sampai rumah aja gue bilang gitu. Udah, kira gue paksain jalan lagi. Terus sekitar masih ada perjalanan 2 jam lagi kurang lebih bang. Jauh. Masih ada sekitar 2 jam lagi perjalanan. Udah sepanjang perjalanan lagi, udah lumayan jauh. Tidurnya ngegereng lagi bang. Perut gue bekep sama dia sampai motor gue tuh goyang bang. Jon, sakit leher gue Jon. Kenapa Ril, gue bilang gitu. Berhenti lagi gue nih. Kenapa ya? Tahu Jon, leher gue sakit banget nih, sakit leher gue. Udah lepasin aja dah, gue bilang. Tidur. Jon, buru-buru Jon. Gue pengen buru sampai rumah. Takut gue. Ngomong takut lagi bang. Gue masih belum notice nih takut kenapa ya kan. Pikir gue takut sakit atau apa gitu kan. Udah akhirnya gue paksain jalan. Sampai lah gue di rumah tempat gue tinggal nih. Sampai di rumah, si Andre sama si Abel lagi pada nonton TV nih bang. Di ruang tengah. Nah Nuril, tadi gue sakit Dre. Tadi kamar mandi si Nuril. Gue ganti baju. Terus gue bersih-bersih kan. Gue ngambil anduk, gue bersih-bersih ganti baju. Nuril duduk nih di kasur. Jadi di ruang tengah tuh ada kasur ubin bang. Kasur lantai ya? Iya. Tidur di situ. Ril, lu gak apa-apa Ril. Gue kayak masuk angin nih Jon. Badan gue pada sakit semua nih, pegel-pegel ya kan. Tidur dah, gue bilang gitu. Oh capek. Tidur aja gue bilang. Udah, gue tidur Jon nih. Iya. Pas dia lagi tidur nih, kurang lebih sekitar setengah jaman lah. Lumayan lama juga dia tidur tuh. Gue lagi tidur. Gue sama Abai, sama Andre nonton TV nih sambil nyemil lah ya kan, ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrolin yang tadi tuh di lokasi sana kan. Mana aja tadi Jon? Sorry. Kemana aja tadi lu Jon sama Nuril, kata si Andre kan. Singkawang gue Andre, anjing jauh juga ya. Tapi Jon, ya lah kayak 4 jaman Re. Pegel lah gitu deh. Makanya tuh Nuril sakit, gue bilang gitu. Gue ceritain sama Andre, tadi gue di atas ketemu inian Re, cewek cakep deh. Dia buntung kakinya. Nah terus dia ngasih koin Re ke gue. Koinnya mana Jon? Sama Nuril. Oh kenapa? Koin Cina Re. Oh tapi anehnya nih Re, pas gue sampai ke sana tuh kan rame tadinya. Pas gue turun sepi Re. Bener lu Jon? Iya. Terus gimana? Nah pas gue mau turun ke bawah, sosok cewek yang gue liat itu ada lagi Re. Tuh ceritain dah tuh pokoknya detailnya. Lu bercanda lu. Halo lu. Ya, beneran yang gue liat tuh kayak gitu Re. Deh tadi. Paling lu salah lihat atau gimana ya kan, positif aja ya kan. Deh. Nggak lama gue lagi ngobrol-ngobrol gitu, Nuril bangun. Duduk bang. Tapi duduk nih. Kan posisi kasur kan ya rata kayak gini nih. Satu begini nih bang, posisi ini bang. Duduk begini nih. Bersila ya kan. Tangannya dua begini nih, tangannya dua begini terus nangis bang. Oke. Lu kenapa Ril? Gue bilang, Jon, wah lu nggak jelas Jon, kata si Andre kan.
wah ini bukan orang nih kata Andre. Merinding gue soalnya Andre. Nangis terus nggak lama ketawa ya kan, nangis ketawa sambil nyekek diri, dipegangin sama Abai. Woi pegangin sama Abai. Istighfar nyekek diri gimana sih bang? Iya. Udah matanya udah naik gitu kan itu kan. Gue panik ya kan, Andre panik. Dan dari tiga orang ini, gue Andre sama Abai, memang si Andre ini kayak gimana ya, kayak bisa ngaji lah ya, bisa ngaji gitu. Jun, pegangin Jun, gue pegangin kan tangannya kan, karena posisinya gini kayak begini kan, gue takut membahayakan dirinya. Pegangin sama gue sama Abai. Wah ini nggak bisa nih Jun, gue bilang gitu ya kan. Udah di ngajiin sama Andre kan, segala macam dibacain, masih tetap begitu ya kan. Jun, keluar deh Jun, lu cari siapa ke Jun, tetangga ya kan. Aku samping nih ke tetangga, aku ketok tuh pintu tuh udah malam bang, sekitar jam 11-an lah kalau nggak salah, jam 11 atau jam berapa gitu gue lupa. Tuh ketok nih, Pak, assalamualaikum, keluar nih, karena kebetulan samping gue ini yang tinggal tuh orang Madura kan, Ada apa bang? Bang, tolong bang, teman saya kesurupan gue gitu. Iya. Wah, di mana bang? Di samping. Saya nggak bisa lagi bang kata dia. Kalau mau ke depan aja yuk, samping musola kata dia. Kali aja ada yang masih ada di sana kan. Yaudah bang, ayo. Diambil lah motor dia kan, dianterin tuh gue ke depan. Pas sampai musola, sepi bang. Karena udah malam kan, pintunya gue udah dikunci kan. Ada beberapa rumah warga yang di depannya tuh masih ada orang duduk gitu kan. Gue samperin, man, Pak, misi di sini ada yang bisa nolongin orang kerasukan gitu nggak Pak? Begitu. Kenapa deh memangnya? Teman saya kerasukan Pak, di klaster situ, bilang gitu. Di mana? Di depan situ. Oh yaudah, ke samping aja yuk. Ke samping kata dia, nanti ada yang bisa kata dia kan. Dianterin lah gue ke samping. Bapak-bapak udah lumayan tua, tapi nggak tahu tua lah, setengah STW lah ya, setengah tua. Pak, itu ada yang kesurupan katanya di samping kata dia, di klaster kata dia kan. Di mana? Di depan situ Pak. Kenapa emangnya? Ya tadi saya ke Singkawang Pak, pulang dari Singkawang teman saya langsung kerasukan gitu. Ya udah sebentar kata dia, saya ambil dulu nih dia, nggak lama selesai. Bonceng 3 nih bang, mau gue nih bang. Yaudah Pak, bonceng 3 aja gue bilang gitu. Bonceng 3 sampai, pegangin. Itu pas gue sampai lokasi, si Nuril masih dipegangin sama Abai ini, sama Andre. Masih ya, ngeronta-ronta gitu lah. Pas orang yang gue bawa ini masuk, udah mulai santai tuh. Tadinya teriak kan mulai cuman gitu doang kayak pegang nih sama si bokap ini kan. Ditanya, ngomongnya tuh pakai bahasa Melayu kan, kayak bahasa Pontianak gitu. Kau ini ngapa dek kata dia. Apa nek buat kata dia. Pergilah. Kayak gue kan memang paham lah ya, sedikit paham bahasa, karena gue banyakan orang-orang lokal yang gue temuin di kantor ngomongnya gitu. Jadi gue sok-sokan bisa. Gue padahal ngerti, tapi gue nggak bisa ngucapin secara fasih gitu kan. Jadi gue tahu tuh yang dia omongin dia tuh apa. Pergilah dek kata dia. Ngapa nih ganggu abangnya nih kata dia. Sian lah abangnya udah malam kata dia kan. Pulang kata dia. Pulang bang, pulang. Kau ini mau balik kata dia. Baliklah sendiri kata dia. Ngapa nih minta diantar kah kata dia. Bang, panggil nih gue. Nih tadi ketemunya di mana begitu. Gue ceritain lah sedikit bang. Tadi saya di Bukit Pak, di Singkawang ketemu sama sosok gini. Memang nih yang masuk ke dalam teman abang nih cewek, masih muda kata dia kan. Minta disuruh abang nganterin balik ke sana kata dia kan. Wih, PR banget cuy, 4 jam ya kan gue pikir itu. Balikinnya gimana Pak, gue bilang gitu. Ya dia minta dianterin balik sih intinya kayak gitu. Dan gak lama, gue nggak tahu ritual apa nih yang dilakuin sama si bokap ini. Kayak mungkin dia ngomong bahasa isyarat atau gimana lah, gue nggak ngerti lah ya. Dia cuma ngangguk sambil megangin tangannya Nuril gitu kan, pegangin tangannya. Abang tadi dikasih sesuatu nggak sama dia tadi? Notice tuh bang, gue langsung, wih, apaan nih gue bilang. Wah itu Pak, tadi saya dikasih koin gue gitu kan. Ya udah sini kasih aja dia ke dia aja koinnya kata dia, balikin aja koinnya kata dia ke dia. Minta lagi nih sama dia.
Tapi koinnya sama Nuril bang, gue bilang gitu kan. Koinnya sama Nuril pak, gue gitu. Udah Jon cari Jon, digeledah nih sama gue kan, di kantong-kantongnya nggak ada ya kan. Oke. Nggak ada anjir gue bilang. Padahal Nuril, seingat gue dia belum ganti celana kan. Cuman dari kamar mandi langsung tiduran. Gue cek di tasnya nggak ada nih. Nggak ada di mana? Ya kan gue bilang. Mana deh, coba deh cariin tasnya ya kan. Sweaternya dicariin nggak ada ya kan. Lu tahu nggak bang? Yang anehnya tuh koin itu ada di mana? Ada di dashboard motor gue bang. Oke. Ada di dashboard motor Lu gue. sempat nyari ke situ buat. Jadi gue sempet nyari gitu kan. Coba deh Jon, lu cari di motor Jon ya kan. Kali ada si Andre kan. Gue cari di motor gue, ada bang. Oke. Jadi gue nggak tahu koin itu ditaruh sama Nuril atau gimana ya kan. Jadi koin itu kalau motor Beat ada dashboard ke depan gitu. Ini bos tang tuh. Buat naruh handphone gitu. Iya, kan. di bos tang ya. Iya. Itu pas gue ngambil sarung tangan, gue cek gitu, gue raba-raba ada koin. Akhirnya koin itu ketemu nih bang, dipegang lah sama ustadznya. Yaudah deh, koinnya saya pegang aja. Ya udah pak, gitu. Nggak lama si Nuril tidur langsung tuh kayak orang capek gitu bang. Cuman dia udah nggak teriak-teriakan lagi bang, kayak orang capek gimana sih? Iya. Capek gitu, tidur lah dia. Pak, gimana pak? Aman gak nih teman saya gitu? Hampir nggak aman dek. Oke. Hampir nggak aman dek. Terus gimana pak? Ya udah sih, insya Allah bisa aman lah sampai besok. Kita lihat aja nih nanti malam dia bikin lagi apa enggak kata dia kan. Dre, begadang Dre, gue bilang temenin Nuril nih. Ya juga lah kata dia kan. Ya udah kita begadang nanti ntar tidur deh gue bilang gitu. Ya udah. Gue anterin balik lagi lah nih bapak ini kan sama tetangga gue yang samping itu kan. Pak mohon maaf ya pak, saya jadi ngerepotin gue gitu. Ya nggak apa-apa kata dia. Insya Allah aman sih kata dia. Gue anterin balik. Si bapak yang tetangga rumah gue juga balik. Sisa lah gue berempat nih di dalam ya kan. Deh gimana Dre, gue bilang. Udah tidur aja dah, ganti-gantian aja gue bilang. Bay tidur aja bay, ntar ganti-gantian aja. Belum tidur aja. Gue belum ngantuk kok kata si Andre. Ya udah. Akhirnya tidur lah gue. Dan alhamdulillah nih sampai pagi nih bang. Aman. Nah besokannya nih pagi sendiri udah bangun nih kan. Di pagi itu biasa gue kalau pagi bikin kopi lah segala macem kan. Andre ketawa-ketawa nih ya kan. Wah lu jalan-jalan bukannya bawa seneng mau bawa penyakit lo kata Andre kan. Dicengin tuh gue kan kemana sih. Kenapa Andre kata Nuril. Lu gak tahu lu semalam ngapain emang kenapa gue bilang. Gak inget gue Andre. Semalam seinget gue capek sakit leher gue ngantuk gue tidur aja. Selebihnya gue udah gak tahu lagi. Gak sadar kan gue bilang. Gue tanya Ril lu waktu balik dari Singkawang, lu kan bilang leher lu sakit, lu kenapa Ril? Gue pengen cerita Jon sama lu Jon, cuman gue takut kenapa Ril? Di leher gue nih ada tangan gede Jon ini kayak gila. Merinding gue merinding gue anjir. Di leher gue tuh ada tangan gede Jon nyangkut kata dia kan. Gue pengen bilang sama lu cuman gue takut kata dia kan. Wah gila lu Ril, gue bilang. Lu sih gue bilang ngomong gak hati-hati kan. Makanya dia bilang takut gue takut. Itu dia. Nah tuh gue inget tuh. Karena emang sepanjang masa dia ngomong takut. Jadi gue baru notice tuh lu ngomong gitu kan. Mungkin ada sangkut pautnya kali dia ngomong gitu kan. Itu Jon tangan Jon segede singkong Jon kata dia Jon. Jari-jarinya Jon nyekek ke leher gue gitu dia kan. Makanya gue takut kan gue bilang gitu. Jadi yang menurut gue anehnya gini loh bang, sosok yang gue liat ini kan cewek gitu. Iya. Dan perawakannya juga mungil gitu. Bagus gitu, cakep ya. Iya. Cuman yang paling yang epicnya itu yang jagonya panjang aja kan. Tapi kenapa sosok tangan gitu kan? Iya. Nggak nyambung kalau gitu. Kita cocokologi nggak masuk ya. Nggak masuk akal kan gue bilang. Kok bisa ada tangan gede kan? Padahal seinget gue yang lu ngomong frontal di sana tuh sama cewek yang lu bilang buntung kan. Nah gue mulai berasumsi nih, mulai cocokologi lah. Iya. Jangan-jangan cewek yang gue lihat itu yang di jalur pas mau turun, dia kan sampingnya tuh ada bapak-bapak tuh kan. Dan gue tuh nggak ngerti tuh bapak-bapak itu siapa kan. Jangan sosok itu kali yang jaket lu kali gue bilang gitu. Gitu jangan-jangan itu kali gue juga nggak tahu lah. Pokoknya seinget gue tuh cuma tangan aja nempel di leher gue gitu. Ya udah Ril, kayaknya lu lebih hati-hati lagi lah ke depannya ya kan. Jon, lu koin yang lu dikasih sama dia masih sama lu gak? Kata dia gitu kan. Ya
udah gue balikin deh gue itu. Iya Jon, soalnya gue semalam kayak mimpi gitu Jon. Jadi tuh cewek teriak-teriak minta balik gitu, balik Oke. balik gitu. Gue takut ngikutin gue udah Jon. Dan dongonya lagi sih Nuril nih kayak ngerasa semalam itu dia nggak parah gitu yang dilakuin, padahal seinget gue yang gue lihat gitu parah banget. Mungkin emang karena karakternya dia gitu kan, Iya. asal ceplos ya kan. Jun, ntar kalau misalnya ntar malam gue tidur gue mimpi lagi gimana Jon nih? Gue bilang gitu. Masa ya gue ajak jalan Jon? Masih bercanda. Masih aja ya. Gue bilang Ril, lu udah gue bilangin jangan sompral, jangan songong ya kan, masih batu aja lu gitu kan. Dia pokoknya intinya lu kalau mau kemana-mana ya kan, mau ngapa-ngapain jangan ngomong asal sanda. Ngeri gue juga jalan sama lu ya kan, masa ini kampung orang. Untungnya yang lu gituin ya, nggak kasat mata ya kan. Paling gangguannya kayak gini. Coba lu bayangin kalau seandainya yang lu ajak ngomong ini orang asli sini ya kan. Iya. Penggal malah lu kan, gue nggak tahu ya kan. Hijau kayak gitu doang. Dan singkat ceritanya nih, setelah beberapa bulan gue kan sama si Nuril kan beda divisi nih. Beda divisi di kerjaan. Si Nuril pindah kerja, bukan pindah kerja ya, kerja masih gitu, cuman Pindah area. Dan John, gue nggak stay di sini ya kata gue nanti nyari kosan di dekat-dekat Tempat kerjanya. tempat kerja sana, cabang sana. Yaudah dong. Dan akhirnya sampai sekarang Nuril udah balik ke Banten, tapi sebelumnya tuh dari Pontianak dia lanjut ke Batam. Nah gue dari Pontianak setahun balik lagi ke Jakarta, tapi kalau si Nuril ini dia sempet lanjut ke Batam selama setahun lagi. Dan kemarin gue dapat kabar terakhir tuh dia udah di Serang Banten, balik ke Jakarta ke lokasinya. Jadi ya, kayak gitulah cerita yang gue alamin 2014 lalu Bang. Oke Bang Jon, terima kasih Bang Jon. Sebelumnya lu udah mau berbagi pengalaman lu nih Bang Jon ya. Ya lagi-lagi kita jadikan pelajaran nih Bang Jon ya. Ya kalau gua ngasih kesimpulan gitu, ya kita etika sopan santun nggak hanya dengan makhluk yang nyata intinya Jon ya. Dengan nggak nyata pun kita harus beretika dan sopan santun. Oke Bang Jon, sedikit paling yang gue tanyain karena lu juga udah detailing banget nih cerita nih. Pas lu turun nih di Batu itu berarti nggak ada sama sekali cewek itu? Nggak ada. Di batu yang sama gitu? Di batu yang sama. Itu batu gede Bang. Gede. Malah lu yakin gak sih kalau yang berdua itu dia? Yakin lah. Karena bajunya sama ya? Bajunya sama merah, dan yang gue bikin yakin lagi tuh jalannya memang pincang, lompat gitu. Tapi lu lihat itu memang buntung gitu? Buntung memang buntung. Nuril juga tahu kalau itu buntung. Dia ya. Tapi gue nggak ngehnya sama sosok yang ngegandeng si cewek ini. Lu nggak fokus ke dia? Karena kan gue pada saat itu kan posisi udah keburu kaget dulu nih pas dia nengok nih. Iya. Jadi lu nggak ngenotis yang jadi gue siapa di samping dia itu. Oke. Nah sama sosok ini Bang Jon, yang orang-orang lu lihat rame di wihara itu. Itu orang-orang seperti normal biasa atau ada keanehan? Orang Cina gimana sih orang Cina? Normal. Oke. Itu aneh tuh. Itu nggak bisa janggal gitu. Nggak logika banget gitu. Tapi ya, masih waktunya. Pada saat itu gue ngerasa memang tuh bener-bener orang Bang. Nggak ada kejanggalan sama sekali. Nggak ada, orang memang pada ngobrol kok santai gitu. Gue juga ada yang tegur siapa salah satu orang dari orang itu? Iya karena gue orang awam cuman ngeliat-ngeliatan doang, nggak ada tegur sapa. Ya paling gue misi gitu doang. Jadi dia sibuk aja gitu aktivitasnya gitu. Dan memang bener lu diyakinin sama orang situ emang nggak ada acara apa? Nggak ada acara, karena logikanya gini Bang, kalau emang ada acara itu kan jalur cuma satu aja gitu kan, nggak ada jalur percabangan kan. Ya paling lu kalau mau ada acara situ harus melewati jalur yang gue lewatin juga. Betul. Dan pasti lu nggak mungkin jalan kaki dong dari bawah ke atas. Iya, ini kendaraan nggak ada ya? Nggak ada kendaraan, masa ya naik? Ya seorang sebanyak itu, toh ada yang jalan kaki pun nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau emang jalan kaki pasti ketemu juga Bang, turun semua sama gue gitu kan. Dan nggak sehabis itu orangnya ya, pasti ada sisa-sisa dari mereka ya. Itu dia. Oke Bang Jon, terima kasih banyak nih lagi-lagi lu udah mau bagi pengalaman lu. Nanti kalau ada cerita-cerita baru lagi kabarin kemarin Bang Jon. Ini susah juga nih manggil produser telusur ini karena lagi sibuk banget kejar tayang juga kayak telusur nih Bang ya. Kejar tayang Bang. Kejar tayang, lagi capek-capeknya ya. Parah. Ya nanti kita juga minta rekomendasi dari teman-teman ya. Ada tempat-tempat yang bagus nih buat ditelusur sama kontennya Bang Jon. Khususnya Jabodetabek Bang ya. Jabodetabek. Khususnya teman-teman yang ada di Jabodetabek nih ya. Mempunyai tempat-tempat yang bagus buat ditelusur bisa kabarin Bang Jon, nanti juga linknya ada di kolom deskripsi nih. Oke, terima kasih Bang Jon ya lagi-lagi.
udah mau berbagi pengalaman. Dan buat teman-teman semua, sebelum gue pamit, gue mengingatkan lagi-lagi apapun yang diceritakan sama Bang Jon ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Jon ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Jon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.